mempermainkan umatnya Nabi Muhammad. Ini hak kita untuk berbicara, ini hak saya sebagai guru ngaji untuk menjelaskan kepada mereka. Kalau saya diam, saya akan dikutuk oleh Allah. Kalau saya diam, saya akan dilaknat oleh Allah. Saya harus berbicara. Ini benar-benar harus dipahami oleh semua orang. Jangan diam. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrati. Orang yang melampaui batas ini riba ya. Riba ini perlu kita ketahui. Riba ini enggak harus dengan menambahkan duit. Ada orang datang ke rumah kita. Ada, Bib, aku nyilek duit 500.000. Iya, tak sileki. Tapi engko lek awakmu metu teko omahku, lawange iku tutup. Itu juga riba sudah. Riba berupa tenaga. Jadi ada ziyadah, ada tambahannya. Nanti kalau engkau keluar dari rumah, tolong tapi jadi di dalam satu akad ya. Di dalam satu akad, satu transaksi, satu ijab kabul, ketika kita meminta orang yang mengutangi kita, tapi nanti ada tapinya, ini juga termasuk daripada riba. Nanti kalau engkau keluar dari rumah, tolong tutupkan pintuku. Itu termasuk daripada riba. Engkau meminta penambahan di dalam pembayaran hutang tadi. Lalu bagaimana caranya? Ya kita jadikan aja presentasi jual beli. Kalau engkau untungnya sekian, kita presentasi sekian. Kalau engkau rugi sekian, ya kita tanggung bersama. Untung rugi ditanggung bersama. Itu namanya baru sah. Jadi kalau orang mengatakan ada bank syariah, bank orang yang mengatasnamakan syariat, bank syariat, ini seperti ini tidak boleh. Anda harus kenalkan benar-benar kalau memang syariat, gunakan syariat 100%. Anda jangan membodohi umat Islam. Jangan mempermainkan umatnya Nabi Muhammad. Ini hak kita untuk berbicara, ini hak saya sebagai guru ngaji untuk menjelaskan kepada mereka. Kalau saya diam, saya akan dikutuk oleh Allah. Kalau saya diam, saya akan dilaknat oleh Allah. Saya harus berbicara. Ini benar-benar harus dipahami oleh semua orang. Jangan diam. Wah, nanti jangan nyinggung orang loh. Ini Anda harus benar. Anda menggunakan nama syariat, Anda harus sesuai syariat. Jangan Anda mempermainkan syariat. Kalau Anda mengatakan konvensional, silahkan dengan konvensional. Memang itu riba. Itu riba, silahkan. Tapi sudah mengatakan ini adalah syariat, ini adalah syariat Islam, Anda salah. Anda bukan syariat, Anda khianat. Anda membohongi umat. Tidak bisa. Mentok-mentoknya mereka akan gagal di dalam penerapan syariat, di dalam eksekusi, dalam transaksi, di dalam pemahaman, di dalam customernya, nasabahnya memahamkan. Harus paham nasabahnya. Jadi orang kalau transaksi dalam perbankan syariah, kalau mau sah ya, kalau mau sah memang itu syariah, dipahamkan dulu nasabahnya. Ketika nasabah itu dipahamkan, harus tahu uang itu digunakan untuk apa. Cara memutar uangnya itu untuk apa. Harus tahu. Oh, berarti ada tinjauan usaha. Ada tinjauan usaha ini nanti tidak tahu, nanti ada yang mau. Lah ya apa? Nanti gampang kita main saham. Lah sahamnya apa gak riba ini? Apa gak dosa saham deposit? Apa gak dosa? Kita nanti pinjamkan ke orang, nanti orang bayar sekian, segala macam, diputar-putar sendiri. Nah ini merupakan menjadi keharaman. Jadi kalau syariah-syariah yang ada di sini merupakan tidak bisa 100% menghalalkan sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di dalam satu hukum kita harus benar-benar memahami tentang masalah syariat, jangan main-main di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama pertanyaan Bib, lebih utama mana berangkat sholat berjamaah di masjid sama mengimami anak istri di rumah? Nah, jadi kita melihat di sini ada dua fadilah, ada keutamaan. Kalau memang anak istri kita butuh pendidikan, Anda lebih afdal di rumah. Butuh tarbiyah, butuh pendidikan. Kita pendidikan ini, ibadah ini, atau dakwah itu pertama kali ada di rumah.
Jangan kita dakwah di luar sebelum kita dakwah di rumah. Kita mengajak anak istri sholat berjamaah, itu dakwah yang pertama. Ajari mereka wudhu yang benar, sholat yang benar. Percuma kita berangkat ke musola, kita berangkat ke masjid, tapi anak istri kita nggak sholat. Untuk apa? Mayanfa, nggak ada manfaatnya. Lebih afdal engkau di rumah mengajak anak istrimu untuk sholat. Ini zaman sekarang, bapaknya pengajian, anaknya dangdutan. Ini zaman sekarang ini. Bapaknya ikut pengajian, anaknya beliatan. Kadang anaknya di tempat-tempat maksiat, bapaknya baca zikir, tahajud, anaknya di tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat karaokean, anaknya faliyadzubillah min dzalik. Ya, ini kalau kita mau jabarkan lebih afdol kita mengajak anak istri kita dan memantau anak istri kita. Orang tuanya tahajud, lebih afdol mana? Orang tuanya tahajud atau membiarkan anak istrinya keluar rumah malam-malam gak jelas kemana? Engkau akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang tua itu masuk neraka sebab anaknya, dan banyak orang tua itu tertolong masuk ke dalam surga sebab anaknya. Apa yang dimaksud di sini? Nanti di akhirat kalian akan menyaksikan, kata Nabi Muhammad, orang tua yang digelandang oleh anaknya yang asalnya di surga masuk ke dalam neraka. Ketika anaknya masuk ke dalam neraka, orang tuanya ke surga, anaknya menuntut, ya Allah, aku minta keadilanmu. Semasa di dunia aku gak pernah diperhatikan oleh orang tuaku, aku gak pernah dididik oleh orang tuaku, sholatku gak pernah diperhatikan, auratku pun tidak pernah diperhatikan, maka aku minta keadilanmu ya Allah. Maka orang tuanya yang semula menikmati surga diseret oleh anaknya dan masuk ke dalam neraka, faliyadzubillah min dzalik. Dan banyak juga orang tua yang di neraka, anaknya menangis kepada Allah, ya Allah, aku telah dididik oleh orang tuaku dengan sholat meskipun orang tuaku nggak benar, aku minta ya Allah keadilanmu, minta kasih sayangmu. Akhirnya orang tuanya yang semula ada di neraka diarahkan, ditarik oleh anaknya menuju ke surganya Allah. Menghati-hati di dalam sholat ini penting. Percuma kalau kita sholat 5 waktu di masjid tapi anak kita telantar, faliyadzubillah min dzalik. Bagaimana hukum seorang ibu yang tidak memberikan hak ASI kepada anaknya? Misal mengganti ASI dengan susu formula. Ono tak formula sing iso ngluwahi ASI? Tidak ada. Tak kasih tahu ya. Kita mendidik anak kita yang pertama, mencerdaskan dan menguatkan organnya itu dengan ASI. Tulangnya kuat, otaknya sehat, itu dengan ASI. Dan di dalam ASI itu banyak antivirus, banyak daripada energi-energi, dan banyak juga daripada formula yang Allah sediakan untuk masuk ke dalam bayi. Gimana hukumnya? Ada dolim kalian. Ada ibu-ibu yang gak mau nyusui anaknya, takut bodinya elek, ya nyusui anaknya. Kalian akan mendapatkan hukuman dari Allah, sebab air yang keluar dari susu itu hak daripada anak kita. Dan salah satu penyakit kanker payudara itu kebanyakan orang yang nggak mau menyusui. Kasus 99% kanker payudara itu dimiliki oleh kaum hawa yang dia nggak punya anak, atau dia punya anak nggak mau menyusui anaknya. Cek saja di media kedokteran sekarang, 99% kanker payudara itu karena daripada orang tuanya nggak mau menyusui anaknya. Faliyadzubillah min dzalik. Sudah, kalau misal mengganti ASI dengan susu formula, kalau memang ASInya nggak keluar, ya sudah, itu minallah, dari Allah, kita nggak mau berbuat apa. Tapi kalau keluar, ditahan supaya nggak mau menyusui anaknya, kalian zalim, dan kalian akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang lebih hebat daripada ASI. Bahkan dikatakan ASI itu sebaik-baiknya ASI adalah 2 tahun. 2 tahun itu yang paling sempurna. Ini ada pertanyaan lagi, perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Namun pada realitanya ada seseorang yang soleh namun pasangannya jauh dari kata-kata yang soleh atau bejat. Apakah seorang tersebut salah dalam memilih pasangan ataukah cobaan? Jadi begini, ini seolah-olah ayatnya kok tidak pas ya. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Tapi sekarang prakteknya orang tuanya istrinya yang soleh, suaminya bejat. Apakah nggak salah di sini? Nah, saya akan jawab.
ini di pertemuan yang akan datang. Makanya teko, ini jawabannya panjang. Insya Allah akan saya jawab di pertemuan yang akan datang. Insya Allah laki-laki yang bejat untuk perempuan yang bejat, tapi ini kualik-kualik apa sebab, nanti akan saya jawab. Ini biar di sini, yang lainnya kita singkirkan. Tak jawab Bu, panjang ini. Jawabannya ada sekitar 15 menit. Ada tafsir Qur'annya dan ada realita, dan saya sudah membuat riset ini. Sudah saya buat riset panjang sekali dan akan saya buktikan, dan ada orang-orangnya yang mau disebutkan namanya. Ini buktinya bahwa syariat itu tidak salah, yang salah adalah diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamna ma syaikhnana wa ila hadratin nabiyina Fatihah.